Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Teman-teman, ibu-ibu, jamaah yang saya cintai karena Allah, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama tentang arti makna hidup dan bagaimana kita harus menyikapinya. Namun sebelumnya, mari kita doakan untuk segenap panitia kajian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka keturunan-keturunan yang salih dan salihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka pembuka pintu-pintu kebaikan. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segenap amal ibadah mereka dan semoga ukhuwah di antara mereka dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke dalam syurganya. Amin. Allahumma amin. Jamaah hadirin yang berbahagia, boleh saya tahu dulu kira-kira yang memegang buklet semuanya sudah memegang? Sudah? Alhamdulillah, alhamdulillah. Boleh diangkat, saya pengen lihat sampulnya seperti apa. Oh, Masya Allah. Jadi sama dengan flyer yang ada di IG ya. Alhamdulillah, cantik ya, Masya Allah ya. Jazakallahu khaira bagi yang sudah mendesain, Masya Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadahnya. Baik, teman-teman yang berbahagia, menjadi bahagia adalah harapan kita semuanya. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak menginginkan bahagia. Namun terkadang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Dan kebahagiaan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebahagiaan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Karena hamba Allah di dunia ini, ketika kita berada di dalam rahim ibu kita, maka kita akan mendapatkan dua pilihan. Apakah kita akan mendapatkan sa'adah, kebahagiaan, atau mendapatkan syaqawah, atau mendapatkan kesengsaraan. Dan kedua-duanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita yakini bahwa kita sebagai hamba Allah di dalam kehidupan dunia ini boleh memilih. Mau memilih bahagia atau memilih sengsara. Dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk memilih. Apakah kita mau memilih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, atau kita memilih maksiat? Dua-duanya punya konsekuensi yang berbeda. Dan kebahagiaan itu yang mendatangkan adalah Allah. Kebahagiaan akan didapatkan oleh seorang muslimah manakala semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kebahagiaan di dunia itu adalah kebahagiaan yang akan menghantarkan ke dalam surganya Allah manakala disertai dengan takwa. Jadi harus dimengerti betul bahwa tidak ada kebahagiaan yang hakiki kecuali dengan takwa.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, kata beliau, di antara kebahagiaan yang bisa dirasakan oleh orang-orang beriman di antaranya adalah apabila ia dikaruniai pasangan yang salih dan salihah. Itu ada dalam sebuah hadis disebutkan minas sa'adatil mar'i. Di antara kebahagiaan seorang muslimah manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan pasangan hidup yang salih dan salihah. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, di antara kebahagiaan itu manakala seorang hamba diberikan tempat tinggal yang luas. Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, di antara kebahagiaan ketika seorang hamba diberikan kendaraan atau tunggangan yang nyaman. Dan di antara kebahagiaan adalah manakala seorang hamba dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tetangga yang baik. Nah, itu faktor yang bisa menghantarkan seseorang mendapatkan kebahagiaan. Tapi apakah hanya 4 faktor ini? Ternyata tidak. Ada beberapa faktor yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa? Ketika seseorang merasakan manisnya iman di dunia, maka ia pun turut serta ikut merasakan bahagia. Semakin kita mengerti arti iman, percaya kepada Allah, semakin kita tawakal, semakin kita benar-benar bertauhid kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan kebahagiaan pada diri kita. Semakin sandaran kita itu bukan kepada manusia, semakin kita bersandar kepada Allah, maka kita tidak akan pernah kecewa. Allah pasti akan bahagiakan. Namun terkadang kita sebagai hamba Allah, teman-teman, terkadang kita menyandarkan sesuatu itu kepada makhluk yang lemah, bukan kepada Khalik yang telah menciptakan kita semuanya. Dan ketika kita sudah menyandarkan masalah problem kita di dalam kehidupan ini kepada makhluk, maka yang ada pasti kita akan mendapatkan kekecewaan. Pasti kita akan mendapatkan kesengsaraan. Karena bahagianya seorang muslim itu adalah ketika ia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala melihat seorang hamba telah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan berikan jalan keluar. Maka dari itu kebahagiaan itu didapatkan bagi seorang hamba melalui jalur takwa. Ya. Baik. Jadi kita paham bahwa dalam menjalani kehidupan ini, teman-teman, tidak ada yang bisa kita pilih bagi kita sebagai seorang muslimah kecuali dengan takwa. Kenapa? Karena ketika kita bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan solusi dari arah yang kita tidak pernah duga sebelumnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi. Ya. Dan kita tahu bahwa di dalam kehidupan dunia itu pasti banyak ujian-ujian yang kita hadapi bersama. Dan di setiap ujian ada jalan keluar yang Allah sediakan. Maka tidak ada jalan keluar yang Allah sediakan kecuali dibarengi dengan takwa. Ya. Dan kita katakan bahwa di dunia ini sebenarnya, di dalam kehidupan dunia yang hanya sebentar ini, kalau kita merasakan Allah akan senantiasa menolong kita, maka kita akan lebih merasa bahagia. Dan tidak ada kesulitan, tidak ada kegelisahan yang ada pada diri seorang hamba manakala ia tahu bahwa Allah akan menolongnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna ma'al usri yusra." Kita percaya bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Allah itu hanya ingin memberikan kepada kita kesempatan untuk dinaikkan derajat kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ujian-ujian. Walanabluwannakum bisyarri wal khairi.
Allah akan menguji kita dengan sesuatu yang baik, dengan sesuatu yang tidak baik. Untuk apa Allah uji kehidupan kita? Agar kita mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini teman-teman adalah tempat untuk kita menghadapi berbagai macam ujian. Tidak ada satupun makhluk Allah di antara hamba-hamba Allah di dunia ini yang Allah tidak uji, tidak ada. Dan ujian seorang hamba itu berbeda-beda. Ujian para hamba itu berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan ujian kita dengan ujian teman kita. Semua punya soal masing-masing. Ya, teman-teman yang masih kuliah di bangku universitas, di bangku kuliah akan menemukan ujiannya. Kita sebagai seorang ibu, yang berperan sebagai seorang ibu juga punya ujian. Kita akan menghadapi bagaimana anak-anak kita ya berproses untuk tumbuh menjadi hamba Allah yang baik. Di setiap saat kita menemukan ujian-ujiannya. Sebagai seorang istri juga menemukan ujiannya. Bagaimana pendamping hidupnya yang Masya Allah ya, yang Masya Allah luar biasa, spesial. Kita pengennya A, Allah kasihnya B, gitu ya. Kira-kira ada nggak ibu-ibu? Kemarin saya mengisi di Inam ya, di Majlis Ta'lim Inam, saya tanya kepada ibu-ibu yang hadir, ibu-ibu kalau pengen punya suami, maunya yang seperti apa? Kata mereka yang good looking. Apalagi, kemarin ada yang jawab begitu kan? Ada yang jawab lagi good looking, good rekening. Udah good looking, good rekening lagi. Masya Allah. Ada yang jawab lagi yang soleh ustazah. Ada yang jawab lagi yang beradab ustazah. Masya Allah. Macam-macam. Ya, yang sayang, Masya Allah. Masalahnya tidak semua para istri mendapatkan apa yang sesuai dengan harapannya. Dan terkadang Allah itu karena baiknya Allah kepada kita, tidak semua apa yang kita harapkan kita dapatkan. Tapi apakah itu menunjukkan ketidakbaikannya Allah? Bukan. Allah justru baik. Ya. Kenapa Allah kasih sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita? Karena Allah menginginkan dari kita pahala sabar. Nah, sabar itu bagian dari ibadah. Maka sebelum kita belajar tentang tenanglah ada Allah, kita pahami dulu bahwa setiap apa yang Allah takdirkan kepada kita, baik sesuatu yang kita senangi ataupun sesuatu yang tidak kita senangi, baik sesuatu yang sesuai dengan harapan kita atau sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka semuanya adalah untuk kebaikan hambanya Allah. Catat ini baik-baik. Takdir Allah itu semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Berhusnudzonlah kepada Allah. Berbaik sangkalah kepada Allah. Karena Allah, Rabb kita semuanya itu sesuai dengan prasangka hambanya. Sepelik apapun masalah teman-teman, jangan pernah kita mengatakan Allah itu tidak baik. Jangan. Kita katakan pada diri kita, ya Allah, Alhamdulillah, 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 Engkau telah memberikan ujian ini ya Allah. Hamba menerima, hamba ridha. Dan jadikanlah dari ujian ini bagian dari sabarnya hamba yang akan berpahala di sisimu. Subhanallah. Dan ini para muslimah yang punya tauhid yang baik, yang punya ilmu agama pondasinya kuat, biidznillahi ta'ala atas izin Allah, apapun ujiannya, badai kehidupan menyapa, Masya Allah dia akan menjalaninya dengan penuh ketenangan. Kenapa? Karena ia yakin ada Allah yang akan menolong hidupnya. Ada Allah yang akan memberikan jalan keluar. Ada Allah yang tidak akan pernah membiarkan hambanya terlarut dalam kesedihan. Ada Allah yang senantiasa menjadikan setiap urusan seorang hamba diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Kemudian yang pertama, bab yang pertama silakan dibuka, ada di halaman 7. Ketahuilah wahai saudariku bahwa sesungguhnya kesehatan mental itu adalah sesuatu yang diperhatikan oleh agama kita yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Adz-Dzariyat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi
anfusikum afala tubsirun. Apa kata Allah? Ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita. Masyaallah. Lihat teman-teman, coba lihat diri kita masing-masing. Lihat. Sekarang lihat. Sudah lihat semuanya? Nggak usah tengok kanan, nggak usah tengok kiri. Lihat diri kita masing-masing. Lihat sekarang, lihat. Sudah lihat semuanya? Baik. Apa yang teman-teman temui pada diri sendiri itu ada apa? Coba, saya pengen tahu. Ya, 1. Banyak kekurangan. Baik, 2. Fisik ya? Masya Allah, Allahumma barik. Fisik yang lengkap, Masya Allah. Nah ini bisa nih, kita udah dari jawaban yang terucap tuh kita udah bisa lihat karakternya masing-masing nih. Ya, ada yang berkata banyak kekurangan, ada yang berkata fisik yang lengkap. Ada lagi teman-teman yang sebelah kiri saya, Allah berikan kesehatan, Masya Allah, barakallahu fiik. Ada lagi kecerdasan, Masya Allah, barakallahu fiik. Ada lagi nikmat iman Islam yang Allah berikan kepada kita, Masya Allah. Injih, sepertinya ibu itu ada mbak yang angkat tangan. Gimana bu? Masya Allah, melihat pada diri yang selalu bersyukur, Masya Allah, barakallahu fiik. Satu lagi yang kanan, apa yang bisa dilihat dari diri sendiri? Ada apa? Masih diberikan kesempatan untuk hidup, gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Lihat, Allah itu baik, Allah itu luar biasa. Ya, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dengan anggota tubuh yang lengkap, tapi Allah juga berikan kepada kita akal untuk berpikir. Dan ini yang membedakan antara manusia dan binatang. Allah juga berikan kepada kita hati. Hati itu letaknya, kata para ulama, ada di jiwa. Maka kalau kita belajar bahasa Arab, ya, hati itu kan bahasa Arabnya qalbun. Kenapa? Karena sifatnya hati itu yataqallab, berbolak-balik. Dan hati kita ada dalam genggaman Ar-Rahman. Hati kita ada dalam genggamannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita melihat dalam diri kita, ada fisik yang Masya Allah luar biasa sempurna, Allah telah ciptakan. Ya. Yang kedua, ada akal yang bisa kita gunakan untuk berpikir. Dan yang ketiga, ada jiwa. Atau kalau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau membahasakannya ada ruh pada diri seseorang. Ada jasad dan ada ruh. Ya, Masya Allah. Baik. Maka barometer sehat di dalam agama kita yang mulia adalah bukan hanya sehat sekedar fisiknya saja, tapi juga sehat secara mental, tapi juga sehat secara ruhani. Nah, itu kan mudahnya begitu ya. Sehat secara jasad dan sehat secara ruhani. Ya. Dan ini yang akan memberikan kebahagiaan pada diri kita atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya, ada muslimah yang hobinya itu tiap pekan WO. Tahu WO enggak? Workout ya. Ada muslimah yang tiap pagi itu jalan, lari gitu ya. Tapi ternyata kelihatan fisiknya kuat enggak? Kuat. Ada muslimah yang tiap pekan itu 3 kali angkat beban. Masya Allah. Ya. Boleh nggak muslimah angkat beban? Boleh. Ya. Tapi ketika fisiknya seorang muslimah kuat, kekar, dia juga harus memperhatikan hatinya. Apakah hatinya selama ini benar-benar kuat atau hatinya rapuh? Nah, sudahkah ia memperhatikan kebutuhan untuk hatinya? Jadi kadang kita itu teman-teman, kalau yang kita perhatikan di dunia ini biasanya lebih kepada nutrisi yang bisa kita serap untuk jasad kita. Tadi pola makan hidup yang sehat, olahraga. Tapi kita lupa bahwa di dalam diri kita itu ada akal. Di dalam diri kita itu ada ruh, ada hati.
dan kedua-duanya perlu mendapatkan makanan yang menyehatkan. Nah, nanti kita akan belajar sebenarnya apa sih yang menjadi kebutuhan untuk hati kita, apa juga yang menjadi kebutuhan untuk akal kita. Dan di hari ini kita insya Allah tidak akan belajar apa saja kebutuhan untuk jasad kita. Karena saya tahu bahwa teman-teman di Surabaya itu Masya Allah, Allahumma barik, Masya Allah. Mereka sudah rajin-rajin berolahraga. Ya, Masya Allah. Namun, ya, ketika kita sudah membiasakan olahraga, jangan lupa kita perhatikan akal dan jiwa kita. Ya, baik. Kemudian, yang kedua teman-teman, setelah kita tahu bahwa pada diri kita itu ada akal, ada jiwa, ada fisik, ya. Maka yang kedua adalah di zaman ini seseorang bukan hanya hidup di dunia nyata, tetapi lebih banyak menghabiskan waktunya di dunia maya. Coba saya tanya ibu-ibu, sehari megang HP dan membuka HP berapa jam? Coba saya tanya. Berikan jawaban. Berikan jawaban. Berapa jam? Yakin 2 jam? Ada yang jawab 1 kali 24 jam 2 jam. Berapa yang muda? Kalau ini emak-emak ini kayaknya nih yang jawab. Ya, yang muda mana mbak-mbak? Kok kelihatannya ini muka-mukanya semi senior ya. Mana yang muda-muda? Ini muda bukan ya? Oh Naila, Masya Allah, Barakallahu fiik, Masya Allah. Semoga Allah senantiasa menjagamu nak, Masya Allah. Ini anak muda nih. Usianya berapa Mbak Naila? 19, ayo masih muda. Berapa jam? Allahu Akbar, 10 sampai 12 jam, jujur betul. Nah, 2 jam ini emak-emak. Ya, 10 sampai 12 jam ini baru anak muda. Betul. Masya Allah. Betul ibu-ibu begitu ya? Baik. Ya. Sekarang saya tanya lagi nih, emak-emak yang tadi 2 jam. Ya. 2 jam itu biasanya lihat apa, Bu? Instagram, oke. Shopping, ya. Toko oren, oke. Hah? Udah aja 2 aja. Oh iya, sejam toko oren, sejam IG, udah 2 jam. Yang anak muda, yang tadi 10 sampai 12 jam. Kira-kira apa yang dilihat? Sebentar teman-teman, YouTube, oke? Masya Allah, Zoom kajian, Masya Allah. Terus? IG, Masya Allah. Terus? TikTok. Ini udah berapa tadi? Udah 4. Terus? Toko oren, oke. Terus? WA, nah, mama ini WA juga kan? Sudah itu aja. HSI, Masya Allah, nyantol lah HSI. Alhamdulillah, berarti ada menuntut ilmunya ini ya. Masya Allah, Barakallahu fiik. Masya Allah. Baik. Ya, terima kasih. Jazakumallahu khairan. Baik. Sekarang pertanyaan saya, tolong dijawab ibu-ibu. Semakin kita banyak membuka sosial media, ya, yang didapatkan oleh kita itu semakin tenang atau semakin galau? Jawabannya kok yo sama ya. Subhanallah. Gimana Mbak? Semakin menenangkan atau semakin galau? Tergantung yang dilihat. Oh, tapi tadi jawabannya teman-teman katanya semakin galau. Baik, kata ibu yang ada di samping saya, tergantung Ustazah yang dilihat apa katanya. Kalau yang dilihat pengajian katanya gitu ya, itu menenangkan betul. Tapi masalahnya dalam keseharian kita, jujur ya teman-teman, yang paling banyak dilihat itu pengajian atau yang lainnya? Subhanallah, lihat teman-teman. Ternyata dampaknya luar biasa untuk kesehatan mental kita. Subhanallah. Begini, saya izin menyampaikan begini. Seorang istri
Yang awalnya qanaah, Masya Allah, dia bilang ke suaminya, cintaku, Masya Allah, saya sangat bahagia mendapatkan dirimu sebagai pasanganku. Engkau itu adalah lelaki yang terbaik dalam hidupku. Masya Allah. Karena suaminya tadi good looking dan good rekening. Tapi ternyata nih ya, setelah dia membuka sosial media, mendapati komunitas besti-bestinya yang ya mereka subhanallah memiliki gaya hidup di atas apa yang dia rasakan. Mulailah rasa qanaah itu luntur setahap demi setahap, gitu ya. Kok ternyata suamiku begini ya, gitu. Subhanallah. Ada nggak kira-kira istri yang model begitu? Banyak. Ya subhanallah. Belum lagi anak muda yang melihat tren-tren yang ada. Lihat, yang awalnya nggak ngerti ada tren ini, tren A, tren B, tren C, tren D gitu ya. Tapi setelah dia buka sosial media, oh ternyata lagi ada tren A. Akhirnya dia FOMO, ikut-ikutan gitu ya. Nggak jelas hidupnya, mulai prinsipnya hilang, luntur satu persatu. Subhanallah. Kira-kira ini terjadi atau tidak? Terjadi. Yang tadinya awalnya memiliki gaya hidup ala Al-Quran dan Rasulullah, ya maksudnya mengikuti sunnah, mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis. Sekarang anak-anak muda ini kiblatnya ya mulai berkiblat atau melihat ke gaya-gaya orang-orang Korea misalnya. Gaya-gaya orang-orang yang memiliki kehidupan dunia yang sangat luar biasa misalnya, subhanallah. Dan ini menjadikan akhirnya kesehatan mental kita itu mulai terkikis, subhanallah. Semakin banyak kita melihat kehidupan orang lain, ini kaidahnya begini. Semakin kita melihat banyak kehidupan orang lain, baik di dunia maupun di dunia nyata maupun di dunia maya, maka semakin kita lebih sedikit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di akhir zaman ini ya teman-teman, di mana subhanallah arus informasi itu begitu cepat kita dapatkan. Ya, kita di rumah saja itu kita sudah bisa ya melihat dari layar HP kita masing-masing. Maka ketika kita merasa kok kenapa hidup saya itu capek, lelah, terlalu capek, bisa jadi karena kita terlalu lama melihat layar HP. Ya, terlalu lama melihat kehidupan orang lain. Dan kita lupa bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada diri kita. Maka dari itu, langkah yang bisa kita lakukan teman-teman adalah menepi sejenak dari hiruk pikuk dunia. Subhanallah. Ketenangan itu terkadang Allah berikan kepada kita ketika kita mengingat kematian. Ketenangan itu Allah berikan kepada kita manakala kita ingat bahwa hidup di dunia itu hanya sebentar. Ketenangan itu Allah akan berikan kepada kita manakala kita tahu bahwa kehidupan akhirat itu kehidupan yang abadi. Ketenangan itu terkadang Allah berikan kepada kita manakala kita mulai memiliki waktu untuk mentadabburi Al-Quran. Ketenangan itu Allah berikan kepada kita manakala kita mulai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Kita bersyukur atas penglihatan yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur atas pendengaran yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Semakin kita bersyukur kepada Allah, maka semakin kita merasakan ketenangan di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa Allah, Zat yang maha baik, satu-satunya ilah yang kita sembah, itu punya hak untuk kita prioritaskan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semakin kita mengkaji nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ya tadabbur, kita melihat apa isi kandungan Al-Qur'an, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin bahagia kehidupan kita. Ya. Jadi, mulai sekarang kalau kita merasa capek ya, healingnya kita adalah menepi dulu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman, di dalam kehidupan beliau, ya kita belajar dari beliau. Ketika beliau melihat banyak kerusakan yang ada di kota Mekah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Betul, menepi, menyendiri, bermunajat dengan Allah Subhanahu
wa taala. Tapi menepinya bukan menghadap pohon, ya. Menepinya bukan menghadap sungai, ya. Tapi menepinya benar-benar merasakan nikmat berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat lagi, untuk apa sih saya hidup? Untuk apa saya diciptakan oleh Allah? Apa tujuan utama saya hidup? Apa tujuan utama saya menuntut ilmu? Bagi seorang penuntut ilmu juga perlu, ya. Jangan sampai begini ya teman-teman, jangan sampai begini. Oke, setiap hari Masya Allah, Allahumma barik, kita semangat nih menuntut ilmu. Datang ke kajian, sehari 3 kali, pagi, sore, ba'da duhur, semua didatangi. Setiap hari. Tapi kita lupa untuk menjeda diri kita. Ya, kita lupa bertanya pada diri kita. Bertanya kepada hati kita, untuk apa kau menuntut ilmu? Ya, untuk apa kau sibuk mengejar ilmu? Tanya pada diri kita. Untuk apa kau sibuk mengejar dunia? Untuk apa saya sibuk membuka sosial media, gitu ya? Itu semua tanya pada diri kita, dan jawabannya ada pada diri kita. Subhanallah. Menjeda sejenak dari kehidupan dunia dan bertanya pada diri kita, itu adalah langkah untuk mendapatkan ketenangan hidup. Ya, baik. PR ya teman-teman, PR. Ustazah belum apa-apa udah dikasih PR. Ya, nggak apa-apa. PR. Tolong setelah ini selesai kajian, selesai kita nanti kajian, tolong teman-teman kasih waktu sejenak berbicara dengan hati kita semuanya. Berbicara dengan hati kita. Di antara pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah, untuk apa saya dihidupkan oleh Allah? Apa yang bisa saya lakukan agar Allah itu ridho? Sudah seberapa banyak bekal yang saya siapkan untuk kehidupan akhirat? Sudahkah saya siap manakala tiba-tiba Allah memanggil kita? Ya. Sudahkah aku mengerjakan yang terbaik menurut Allah? Karena banyak zaman sekarang orang-orang yang sibuk ya melakukan aktivitas A, B, C, D, E, tetapi hanya ingin mendapatkan pujian dari netizen, gitu ya. Hanya ingin divalidasi, subhanallah. Dan ini yang membuat akhirnya kita kecewa. Maka dari itu penting bagi kita untuk bertanya pada diri kita, sudahkah niat kita lurus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atau ada hal yang lainnya? Jujur. Kalau memang selama ini yang kita cari hanyalah popularitas, hanyalah pujian dari manusia, hanyalah validasi, hanyalah macam-macam dari kenikmatan dunia yang hanya sebentar, maka mudah-mudahan dengan kita sejenak menjeda, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, zat yang memegang hati kita, Allah berikan kepada kita petunjuk, kemudian kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang Allah ridhoi. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, subhanallah, semakin hangatnya ya banyak isu tentang kesehatan mental yang diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat, maka ternyata dampaknya itu semakin banyak kasus yang terjadi pada masyarakat kita. Contohnya apa? Terutama wabil khusus kepada kaum wanita. Ya, di antara kasus yang sering terjadi ada yang namanya depresi. Ya, depresi itu kan tumpukan stres, gitu ya. Dan setiap kita itu mengalami stres, itu ada. Jadi pernah saya mendapatkan kesempatan dari Allah untuk menjadi narasumber dengan salah satu psikolog di Yogyakarta, ya. Beliau Bunda Cinta, hafizahullah ta'ala, dan beliau berkata bahwa depresi itu adalah tumpukan dari stres, kata beliau. Dan kita ini semuanya itu pernah dalam hidup itu mengalami stres. Jangan katakan stres itu berarti gila, bukan. Ya. Seorang ibu melihat tingkah laku anaknya misalnya tidak sesuai dengan harapan, dia udah muncul stres itu. Seorang istri yang belum bisa menerima kenyataan suaminya berbuat A, B, C, itu stres. Nah, kalau stres ini semakin hari semakin menumpuk, tidak pernah ya diberikan jeda untuk mencari jalan keluar, tidak dirilis, maka nanti yang ada depresi, kata beliau. Jadi depresi itu tumpukan stres. Baik. Kemudian ada juga ya kasus waliyadzubillah ya, yang paling parah adalah bunuh diri. Ya. Pernah nggak dengar kasus salah satu mahasiswi nih di Indonesia? Saya tidak perlu menyebutkan universitasnya, tapi teman-teman insya Allah sudah mendengar beritanya.
Kasus mahasiswi yang menjatuhkan diri dari atas kampusnya. Jatuh. Ya, bunuh diri. Ya, pernah ibu-ibu pernah dengar kasus ini? Iya, pernah. Ya. Itu kira-kira kenapa? Yaitu karena dia terlalu istilahnya sudah nggak tahu lagi harus bagaimana gitu ya. Dan subhanallah, ya, kasus bunuh diri, kasus depresi di zaman sekarang itu lebih banyak daripada ketika kita dulu mengalami masa muda. Iya betul? Iya. Baik. Maka dari itu, setelah kita ternyata tahu ada banyak kasus depresi, kecemasan yang akut, kekhawatiran yang luar biasa, overthinking, kan gitu ya. Ketakutan bagaimana nanti menghadapi kehidupan di masa yang akan datang, ya. Ketika kita tahu kasus-kasus seperti itu, maka kita sebagai orang beriman hendaklah belajar kembali bagaimana kita berupaya untuk mendapatkan kesehatan secara mental. Ya, baik. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memberikan bahaya pada diri kita sendiri. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Lihat kata Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Lihat, berarti langkah kita teman-teman, yang pertama, kita sebagai hamba Allah tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuatu yang bisa memudaratkan diri kita. Ya. Adanya larangan untuk berbuat sesuatu yang bisa memudaratkan diri kita. Dan sekarang banyak ya sesuatu yang bisa memudaratkan diri kita. Apa diantaranya misalnya? Ayo teman-teman, apa yang bisa memberikan bahaya untuk diri kita misalnya? Menyakiti diri sendiri dengan apa, Naila? Terlalu overthinking, ahsanti. Terus, apa lagi? Dari faktor makanan, ada nggak yang menyakiti diri sendiri? Ada. Terlalu banyak mengkonsumsi gula, itu kan menyakiti diri sendiri, bahaya untuk diri sendiri. Terus apa lagi? Olahraga terlalu ekstrim, ya Masya Allah. Terus apa lagi? Menyakiti diri sendiri itu apa? Tadi overthinking, terus tidak memberikan haknya badan, terlalu banyak begadang di malam hari, itu kan membahayakan bagi organ-organ tubuhnya. Apalagi misalnya? Betul, terlalu tinggi harapan kepada manusia, terlalu berekspektasi yang tinggi, itu juga membahayakan diri sendiri. Apalagi misalnya diet ekstrim, ini kayaknya ekstrim semua nih. Olahraga ekstrim, diet ekstrim, apalagi satu lagi, apa lagi? Apa? Bawa motor sembarangan ngebut, ya kalau membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain kalau bawa motor udah ngebut, ya. Atau misalnya begini teman-teman, subhanallah. Membahayakan diri sendiri termasuk diantaranya ketika kita membiarkan diri kita bergaul dengan semua manusia. Itu membahayakan bagi kita. Semakin kita banyak bergaul, kata Imam Ibnul Qayyim, maka itu semakin menjadikan hati kita mati. Ya. Jadi di zaman sekarang kita itu harus bisa memilah dan memilih siapa teman-teman kita. Siapa yang bisa diajak menjadi sahabat dekat. Kenapa? Karena dari teman yang tidak baik, ya, itu akan memberikan kepada kita banyak sekali masalah-masalah dalam kehidupan. Yang awalnya Masya Allah kita menjalani kehidupan ini dengan tenang, tiba-tiba kita salah gaul, akhirnya apa? Akhirnya kita mendapati diri kita ikut gonjang ganjing, ya. Kita merasakan ketidaktenangan karena salah bergaul. Yang awalnya kita hidup dengan sederhana, punya teman yang hobinya bergaya, misal contohnya, akhirnya kita ikutan. Jadi ketika kita salah bergaul, ketika kita berteman dengan semua kalangan, ternyata itu bagian dari sesuatu yang bisa membahayakan diri kita. Ya, baik.
Bahkan teman-teman, ya, banyak hamba-hamba Allah yang menyesal nanti di kemudian hari, di akhirat nanti, dikarenakan faktor yang dia mengatakan kepada Allah ketika ditegur, kenapa kamu melakukan A, melakukan B, melakukan C, melakukan kemaksiatan. Maka kata orang ini bilang begini, hamba Allah ini, ya Allah, aku dulu salah bergaul. Ya, kenapa aku jadikan dia sebagai teman dekat? Subhanallah. Dan teman itu kalau dia baik, maka pasti yang keluar dari lisannya adalah kata-kata yang membuat mental kita sehat. Tetapi sebaliknya, kalau teman ini tidak baik, yang keluar dari lisannya adalah kata-kata yang membuat mental kita semakin tidak sehat. Subhanallah. Pernah nggak punya bestie yang kita curhat kepada teman kita, terus bestie kita bilang gini, tenang, ada Allah. Rasanya adem ayem apa badan? Nyes, oh iya ya, saya punya Allah Robku yang tidak akan membiarkanku. Itu bestie yang baik. Tapi kalau bestie yang nggak baik, kita lagi cerita punya masalah, bestinya bilang apa? Halah gitu doang nggak bisa gitu ya. Halah gitu kan, nyinyir, betul. Apalagi misalnya, apa? Oh, balas aja. Kamu kan berhak untuk membalas keburukan dia. Wah, semakin apa tuh? Semakin panas, semakin menjadi-jadi. Ya. Dan ini subhanallah, ini benar-benar ya teman-teman, salah bergaul di zaman sekarang, baik itu salah bergaul di dunia maya maupun di dunia nyata, ini efeknya bisa kita rasakan sekali. Ya. Mental kita sehat atau tidak itu diantara faktornya adalah yang paling bisa kita rasakan karena kita salah bergaul. Ya, kalau kita bergaul dengan orang baik, alhamdulillah. Tapi kalau kita salah bergaul, itu yang akan menjadi muskilah. Ya, baik. Yang kelima, teman-teman, solusi dan obat atas penyakit yang menimpa jiwa kita semuanya sudah disediakan di dalam agama Islam yang mulia ini. Ya, nah ini insya Allah nanti kita bahas setelah kita bersama-sama istirahat dulu ya, insya Allah. Nanti insya Allah apa solusi yang diberikan di dalam agama kita yang mulia, insya Allah kita bisa belajar kembali untuk bisa mempraktekannya. Begitu teman-teman. Wallahu ta'ala alam. Insya Allah kita break sebentar baru nanti. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.